Oke, untuk pagi ini materi pertemuan ketiga itu akan kita bahas mengenai ciri-ciri uang kertas rupiah. Kemudian kita akan belajar mengenai keaslian uang rupiah. Kemudian kita juga akan belajar uang palsu dan cara pelaporannya. Ada uang rusak, ya. Kemudian banknote itu uang mata uang asing. Kita mulai untuk ciri-ciri uang kertas. Sebelumnya kita akan bahas ciri keasliannya dari bahannya, ya. Bahan yang digunakan, kemudian desain dan ukuran. Ya. Bahan yang digunakan untuk saat ini adalah kapas, ya. Nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian desainnya antara uang 100.000, 50, 20 itu akan berbeda-beda. Bahkan ukurannya pun berbeda-beda. Makin besar nominalnya, ukurannya makin besar. Kemudian kita akan belajar juga mengenai teknik pencetakannya. Kemudian untuk keamanannya ada beberapa unsur pengamanannya, ya. Dari bahan, ya, bahan digunakan gimana caranya untuk tidak mudah untuk dipalsukan. Kemudian teknik pencetakannya itu nanti ada macam-macam. Hari ini kita belajar, kalian udah siapkan uang 100 ribuannya, ya. Nanti kita belajar apa sih yang kita periksa untuk mengetahui bahwa uang ini uang asli. Kemudian bahannya. Kalau yang sekarang ini terbuat dari 100% serat kapas, ya, dicampur zat kimia sehingga ketahanan fisik dan tidak memedar di bawah sinar ultraviolet. Kalian pernah nggak mencuci baju, kemudian uangnya ada di dalam celana, ya? Kalau bahannya itu dari kertas, itu pasti hancur. Semuanya kalian ngantongin tisu, ya, tisunya dicuci sama pakaiannya itu biasanya hancur. Tapi karena uangnya terbuat dari 100% serat kapas, maka uang tersebut tidak akan hancur, ya, kecuali kalau pakai mesin cuci berkali-kali, ya. Kalau sekali-sekali nggak akan hancur. Kemudian untuk pengamanannya terdapat benang merah, ya. Maaf. Terdapat benang pengaman yang ditanam di tengah-tengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagian satu garis lurus melintang dari bawah dengan ketentuan sebagai berikut. Berupa plastik tembus pandang, dapat dibuat memedar maupun tidak memedar di bawah UV. Kalian perhatikan, ya, di uang 100 ribuan itu ada namanya benang pengaman, ya. Benang pengaman itu dibuat selang-seling, ya. Jadi uang itu terdiri dari dua lapis, gitu. Lapis atas dan lapis bawah, kemudian diselipkan benang, ya, dirajut seperti itu, kemudian ditempel jadi satu. Ya, makanya perhatikan coba benangnya itu kan ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, itu karena ditempel, ya. Kemudian dapat dibuat memedar maupun tidak memedar. Jadi kalau kita sinar pakai UV, itu memedar artinya memancarkan sinar, ya. Jadi seperti nyala, ya. Ada yang dibuat seperti itu, ada yang tidak memedar. Jadi ada beberapa yang tidak memedar. Kemudian pada tahun 1993 sampai 2008, ya, pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan uang berbahan dasar plastik atau polimer. Kita lanjut dulu, ya. Nah, ini, ya, Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang plastik 50-an
pada tahun 1993, kemudian 100.000 pada 1999, sampai 2018. Ini 2018 uangnya ditarik, ya, nggak beredar lagi. Adapun kekurangan daripada uang plastik, ya, itu kalau dilipat itu gambarnya akan pecah, ya. Jadi bekas lipatannya kelihatan. Kemudian kalau udah lama itu terkelupas, ya. Terus ada noda atau kusam kalau usianya udah lama, ya. Jadi kusam. Kemudian kalau di staples itu biasanya lubang gampang sobek, ya. Kemudian beberapa ada yang geripis itu, jadi kalau kegeser-geser, ya, uangnya akan ngelupas, ada kelupasan. Kemudian hologramnya itu akan terkikis sehingga nggak kelihatan, ya. Hologram itu ini nggak bisa. Hologram itu ini, ya. Ini hologram, ya. Ya, lama-lama akan terkikis. Kemudian mudah keriput, kena panas, nih. Kalau kesetrika itu akan menyusut, uangnya akan rusak. Itu kelemahan dari uang plastik. Kemudian juga gampang dipalsukan karena bahannya mudah didapat. Beda dengan yang terbuat dari kapas, itu susah didapat. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada teknik pencetakannya, itu digunakan kombinasi dari sistem cetak. Jadi ada beberapa pengamanan, ya, atau pencetakan, ya, untuk uang tersebut tidak gampang dipalsukan. Ada cetak datar, ya, atau offset untuk membentuk gambar-gambar dasar dan hiasan lainnya. Itu gambarnya datar. Kemudian ada yang cetak dalam, intaglio, untuk membentuk gambar utama. Nanti di bawah ada ya contoh-contohnya, mana sih yang intaglio, mana sih yang letterpress, dan lain-lain, ya. Kemudian ada cetak tinggi untuk memberi nomor seri. Ya, nanti di bawah kita jelaskan nomor seri pada uang itu biasanya dibuat semakin lama semakin besar, ya. Nanti ada fungsinya. Kita lanjut. Kemudian 3D. 3D itu diraba, dilihat, diterawang, ya. Uang yang diragukan keasliannya adalah uang yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri yang berbeda dengan uang asli. Caranya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam mendeteksi kertas ini ada beberapa cara, ya. Itu diraba, dilihat, diterawang. Hari ini kalian akan belajar apa aja yang diraba, apa aja yang dilihat, apa aja yang diterawang, ya. Kemudian untuk uang rusak itu sebenarnya uang asli, ya, yang terkontaminasi dalam proses peredarannya, kemudian terbakar, sobek, berlubang, hilang sebagian dalam peredarannya, kemudian keusangan dalam proses peredarannya sehingga meragukan kepercayaan masyarakat. Ya. Ini yang terkontaminasi dalam proses peredarannya itu biasanya uangnya yang belum sempurna, ya, itu sudah diedarkan, biasanya akan ditarik lagi, ya. Uang rusak, terbakar, sobek, berlubang, hilang sebagian dalam peredarannya. Ya, kalau uang sobek, sobeknya seberapa sih?
kalau yang bisa ditukar ya nanti kita jelaskan di bawah ya. Kemudian keusangan dalam proses peredarannya kalau uangnya udah lecek ya, sehingga harus ditarik peredarannya. Kenapa Bank Indonesia ya itu lebih senang kalau dari bank-bank umum atau swasta menyetorkan uangnya dengan uang yang rusak atau yang jelek ya, atau yang udah usang ya. Karena uangnya itu akan diperbaharui. Jadi yang rusak itu dihancurkan kemudian diperbarui dengan uang yang baru ya. Jadi sehingga masyarakat percaya ya di uangnya masih baru. Kemudian ada lagi uang tak sempurna, kurang cetak ya. Jadi sebagian gambarnya kosong atau sebagian di depannya ada gambarnya, di belakangnya nggak ada gambarnya. Tapi ini jarang ya karena BI juga untuk mengeluarkan harus diteliti dulu ya. Kemudian salah cetak waktu pembuatannya ya. Pembuatannya seharusnya tahun 2000 dicetak tahun 2005 umpamanya gitu ya. Itu uang tak sempurna. Itu biasanya ditarik ya. Berdasarkan undang-undang tentang bank sentral, uang rusak dapat ditukar, sedang uang palsu walaupun diperoleh karena ketidaktahuannya atau keawamannya tidak dapat ditukar. Jadi uang rusak ya, itu dapat ditukar di bank ya, bisa ditukar atau disetorkan juga bisa ya. Tapi uang palsu, walaupun kita yang terima itu nggak tahu itu asli apa enggak ya, atau karena kita awam nggak ngerti ciri-cirinya, itu tidak dapat ditukar. Bahkan bank pun tidak bisa langsung menentukan bahwa uang ini uang palsu atau bukan ya. Yang berhak menentukan uang itu palsu atau bukan adalah Bank Indonesia. Meskipun udah jelas-jelas itu uang palsu ya, tetap harus dikirim ke Bank Indonesia karena Bank Indonesia yang punya alat yang canggih ya, sehingga yang bisa menentukan adalah Bank Indonesia. Nanti ada tata caranya ya, gimana sih kalau ada uang palsu, nanti di bawah kita bahas. Kita lanjutkan dulu keaslian uang. Ya. Ini ketentuannya ini kebijakan dari Bank Indonesia, tujuannya untuk menjelaskan kebijakan Bank Indonesia dalam bidang peredaran uang. Ya. Kemudian menyebarluaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah sebagai salah satu upaya menangkal peredaran uang rupiah yang palsu. Ini tujuan dari pembuatan atau materi kuliah ini kita kutip Bank Indonesia ya, seperti ini. Kita lanjut. Oke, fungsi Bank Indonesia dalam bidang peredaran uang, hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan logam. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan adalah BI, kemudian memberi tanda tidak berharga pada uang rupiah yang sudah tidak layak beredar. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa BI itu senang kalau bank itu setor dengan uang yang jelek. Ya. Sebelum dihancurkan harus dicap dulu. Ya. Tidak layak beredar, takutnya nanti disalahgunakan oleh petugas yang lain. Ya. Nggak dihancurkan, tapi diedarkan lagi. Jadi sebelum diserahkan bagian penghancuran, uangnya harus dicap ya, cap sudah tidak layak. Kemudian mencabut dan menarik kembali uang rupiah dari peredaran. Contohnya kayak tadi uang yang plastik ya, sekarang sudah dicabut peredarannya. Atau dulu ada uang yang lama yang edisi baru keluar, edisi lama nanti dicabut dari peredarannya.
Kemudian BI juga menjaga kelayakan uang rupiah melalui kegiatan penukaran. Ya. Jadi BI menerima penukaran uang-uang yang, terutama uang yang jelek. Kita lanjut. Wewenang Bank Indonesia dalam peredaran uang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, contoh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, menetapkan macam harga ciri-ciri. Ya, jadi yang menetapkan itu Bank Indonesia ya. Ciri uangnya, kemudian dikeluarkan kapan, mulai berlaku kapan, ya itu Bank Indonesia. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang. Itu wewenang Bank Indonesia. Memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak. Ya. Itu juga BI. BI dapat mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan pengganti dengan nilai yang sama. Ya. Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang ya, atau musnah karena apapun ya, umpamanya tokonya kebakar terus ada uangnya terus minta penggantian, itu nggak bisa ya. Itu contohnya. Kita lanjut. Kenapa sih orang memalsukan uang ya? Motif pemalsuan ekonomi dan politik. Ada yang tahu? Coba siapa? Denis, pemalsuan uang karena ekonomi. Denis nyalain mic-nya. Egbert. Rehan. Nyalain Rehan. Ya, Pak. Meskipun nggak, siapa nih? Halo, Pak. Rehan. Rehan. Ya, Motif pemalsuan karena ekonomi, tahu nggak penjelasannya? ya karena ya orang mencetak uang palsu, Pak. Ya, karena ekonomi. Karena butuh uang. Pertanyaannya? Oke. Iya, pemalsuannya kan motifnya ekonomi. Contohnya apa? Ya, dia kayak membeli barang dengan uang palsu, beli barang Bukan. kebutuhan. Itu Contoh, kan penggunaannya ya. Kenapa sih ya dia memalsukan gitu? Motifnya apa sih? bisa aja karena ekonomi, terus Iya, ya ekonomi kenapa? ya Ekonomi contohnya. butuh uang untuk beli kebutuhan sehari-hari mungkin. Nggak dapat Oke. kerjaan, nggak punya kerjaan, jadi dia nggak punya uang, jadi caranya mencetak uang dengan cara banyak, mau fotokopi bisa. Waktu itu saya punya ada mesin fotokopi, teman saya pernah coba, Hmm. mirip banget tapi ya nggak ada benangnya, misalnya benang di uangnya. Oke, ya jadi motif pemalsuan ekonomi karena kebutuhan uang, kebutuhan dana ya. Dia nggak punya kerjaan, utangnya banyak, kebutuhannya banyak gitu ya, sehingga dia memalsukan. Kemudian ada motif politik ya. Dava bisa jelasin nggak, Dava, motif politik? Iya, Pak. Motif pemalsuan karena politik. Motif karena politik itu kayak misalnya mengambil masa, Pak. Mengambil masa yang misalnya buat dukungan dia gitu, Pak. Di Ya, partai-partai itu misalnya buat naik ke di pemerintahan kah atau gimana gitu, yang kayak seperti sogokan-sogokan gitu, tapi dengan menggunakan uang-uang palsu gitu, Pak. Kayak siapa Oke, jadi ini ya. Iya. Nah, jadi motif politik benar ya. Kalau masa-masa mau kampanye, ya mau pemilihan apa gitu ya, biasanya kan ada namanya serangan fajar. Ya, serangan fajar kan biasanya butuh uang banyak. Ya, di situ kadang-kadang modalnya kurang sehingga berusaha untuk memalsukan. Jadi uang itu biasanya pas saat-saat tahun politik itu
itu ada yang udah menyiapkan. Jadi kalau yang sempurna banget, ya, itu mirip banget, itu biasanya 1:1 ya. 100.000 uang asli dapatnya 2 lembar uang palsu. Tapi yang mirip banget. Ada yang kelasnya rendah lagi, 1 lembar dapat 3 dan seterusnya tergantung kesempurnaannya. Ya. Jadi biasanya di tahun politik itu uang-uang palsu banyak yang beredar. Ya. Jadi kalian juga kalau mau terima uang serangan fajar, karena hari ini kalian sudah belajar, maka kalian harus tolak ya. Sebenarnya juga kalau dikasih juga harus ditolak ya. Kemudian kita akan bahas mengenai teknik pemalsuan. Ya. Teknik pemalsuan bisa bahan ya. Contohnya Rehan bilang di fotokopi ya, bahannya tuh pakai kaca. Ya. Itu akan udah ketahuan karena nanti kalau di sinar UV itu warnanya putih kalau kertasnya HVS gitu ya. Tapi kalau beda kalau bahannya dari kain atau tadi karton 100%, itu nggak akan nyala putih. Kemudian pemalsunya menggunakan teknik cetak. Cetaknya bisa pakai fotokopi tadi kayak gitu ya, ada yang cetak sablon dan lain-lain. Kemudian penanggulangannya, ya, biar ini cara menanggulangannya, masyarakat memasyarakatkan ciri-ciri kasihan uang rupiah ya. Jadi BI mengeluarkan cara-cara mengecek keaslian uang ya. Terus meningkatkan unsur pengamanan pada uang baru ya. Oke. Uang baru pengamanannya semakin lama itu semakin diperketat ya, dengan tujuan supaya tidak bisa dipalsukan, meningkatkan kerjasama antar instansi terkait ya, jadi sosialisasi mengenai uang-uang itu harus dilakukan, meningkatkan kerjasama internasional ya. Jadi uang ya kayak seperti contohnya di Arab ya sana ya, mereka tuh kenal uang rupiah tuh kenal karena orang Indonesia kan kalau beribadah biasanya sambil berbelanja ya. Jadi ciri-ciri uang rupiah orang-orang Arab itu tahu gitu ya. Kemudian penanggulan prinsip menangkap dan menghukum pembuat dan pengedar uangnya. Jadi kalau ada orang ya, dulu pernah ya di bank ada orang ya, setornya 1 bendel ya. Kalau 1 gepok itu 100 lembar ya. Kalau 10 gepok itu 1 bendel ya. Kalau 1 bendel berarti 1000 lembar. Kalau 1 gepok itu 100. Kan menyetor 1 bendel itu berarti 1000 lembar ya. Di dalam gepokan itu ada di dalam bendel itu ada 1 gepok yang uangnya palsu. Ya. Kalau uangnya palsu hanya selembar itu mungkin karena ketidaktahuan. Tapi kalau umpamanya dia setor kemudian menggunakan uang palsu 1 gepok itu ada indikasi kesengajaan. Ya. Jadi begitu setor di bank itu kasirnya ngasih kode untuk orangnya bisa ditahan. Nanti harus interogasi itu uangnya dari mana. Nanti untuk yang menentukan itu uang asli dan palsunya tetap dari Bank Indonesia. Kalau sudah ditangkap itu akan dihukum seberat-beratnya ya.
pendukung, ya, bisa pembuat, bisa pengedar. Ya. Kita lanjut. Tingkat security filter ya. Level 1 diperuntukkan orang yang awam ya. Jadi kalian sebelum belajar mengenai materi ini dianggapnya masih level 1 ya. Diperuntukkan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan cara jadi kita lihat ya. Kita lihat terus yang dilihat apa aja belum tahu ya. Hanya sebatas bukan aja. Kalau udah level kedua, ya, diperuntukkan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan peralatan. Jadi kalian ini udah belajar materi ini, dianggapnya nanti udah level 2. Ya. Kalau level 1 itu hanya menggunakan panca indera, kalau level 2 sudah menggunakan peralatan, peralatannya itu bisa kaca pembesar atau loop ya. Kemudian sinar ultraviolet ya, kalau level kedua. Kemudian kalau level ketiga itu diperuntukkan bagi bank sentral, hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus ya. Jadi Bank Indonesia mempunyai alat ya, yang bisa mendeteksi langsung uangnya itu uang palsu atau asli. Sehingga pada saat ada uang palsu yang ada di bank ya, di cabang-cabang bank ya, itu harus diserahkan ke BI, karena BI yang bisa menentukan bahwa uang itu asli atau palsu dengan menggunakan peralatan khusus tersebut. Kita lanjut. Ciri-ciri keaslian ya. Tadi bahan yang digunakan masih ingat rosa terbuat dari apa bahannya tadi? Serat kapas. Kamu rosa ya? Iya Pak, ada Pak. Iya, rosa tadi terbuat dari apa rosa? Mana Pak? Maaf. Bahan yang digunakan untuk buat uang di Indonesia sekarang pakai apa? Uang kertas Pak. Uang kertas terbuat dari kapas. Kapas ya. Oke. Kemudian desainnya sama atau beda? Desainnya Ukurannya sama desainnya berbeda atau sama? beda Pak. Beda ya. Oke, kita lanjut ya. Nyimak ya. Iya Pak. Terus kemudian unsur pengamanannya terbuat dari bahan uang, kemudian teknik pencetakannya ya. Oke, kita lanjut. Coba kalian siapin uangnya ya. Kita belajar bareng-bareng. Pegang uangnya ya. Sudah pegang uang semua? Sudah? Sudah siap ya, kita lanjut ya. Ya. Oke. Oke, pertama kita lihat ya, dilihat warna uang itu jelas ya, nggak buram ya. Meskipun uangnya udah lama, itu warnanya pasti masih jelas ya. Kecuali bahannya ya, bahan dasarnya yang kapas itu bisa buram. Tapi untuk warna ya, kayak ratusan ribu ini kan warnanya merah, itu pasti uangnya jelas. Ya. Kemudian terdapat benang pengaman, yaitu benang bahan tertentu yang ditanam ya. Jadi di selang-seling kalian coba perhatikan ya, uangnya itu apa, benangnya itu keluar masuk ya.
Ini contohnya ini ya, uang ratusan ya. Jadi keluar masuk kayak dianyam gitu ya. Ya, itu karena uangnya terdiri dari dua lapis. Uangnya yang lapisan pertama kayak pakai jarum ya, dimasukin keluar masuk keluar masuk keluar, kemudian baru dua lapis itu ditempel jadi satu. Ya, itu kalau uang benangnya ditarik itu sebenarnya utuh, ya bukan, karena yang separuh masuk ke dalam, yang separuh keluar. Ya, itu garis pengamannya. Perhatikan ya, kalau yang tadi ada yang dibuat nyala ya, yang nyala itu yang 100.000 ya, yang nyala kalian nggak pegang UV jadi nggak kelihatan. Ya, ini uangnya ratusannya nih ada kelihatan uang 100. Kalau 50.000 ini ada tulisannya 50.000. Ya. Ini contohnya yang 20.000 ya. Nih kalau pas lagi gelap ya, itu ada warna-warna. Ini kemudian yang 10.000 ya, ini hanya tulisan aja 10.000. Ya, bisa dilihat dengan UV ya, ultraviolet. Ada beberapa uang yang kalau disinar nggak nyala ya. Seperti 2.000-an, 5.000-an itu nggak nyala. Kalau yang 100.000, 50, terus 20 sama 10 itu akan nyala di benangnya ya. Nanti kalau ada kesempatan kalian bisa ke kampus ya, kita tunjukkan. Kemudian ini benang pengaman. Pada uang pecahan 100, 50 yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 pada uang pecahan tertentu 100, kemudian 50, 20, 10 ada namanya OV, Optical Variable Ink. Ya. Nah, itu ada tulisan BI semua, ya. Itu dicetak menggunakan optical variable ink. Kalian coba perhatikan uangnya ya, punya agak terang ya. Nanti uangnya digeser ya, itu akan berubah. Ya. Yang uang ratusan tadi, oke. Hafiz. Iya Pak, saya Pak. Maaf Pak. Oke. Kamu udah melakukan belum coba uang ratusannya dilihat dari sisi miring gitu? Ini Pak. Ya, yang di kiri kanan bawah itu ya. Itu akan berubah jadi warna apa? Yang 100.000-an atau yang berapa nih Pak? 100.000-an. Yang sisi miring mana Pak? Kan dilihat lurus nih. Warnanya coklat kan? Yang tulisan Ya. BI itu yang kanan bawah. Terus dimiringin coba, dilihat warnanya berubah Miringin jadi apa? gini. Iya. Pernah. Dimiringin gini Pak. Iya, miringin dikit. Warnanya berubah nggak? Nggak ada berubahnya Pak, sama aja. Hah? Coba yang lain ada yang bisa jawab berubah apa enggak? Apanya sih Pak yang berubah banget warnanya? Kayaknya nggak berubah Berubah Pak. jadi kayak lebih hijau. Agak hijau ya. Iya, jadi Kelihatan nih. hijau. Nah, itu Itu palsu dan
Ya, Iya Pak, benar Pak berubah. optical variable ink. Ya, jadi Agak hijau. pada saat kalian lihat di sisi biasa ya, sama di miring kan beda ya. Itu salah satu dari pengamanannya pakainya OV itu ya, optical variable ink. Kalian kan sebelumnya nggak perhatikan kan? Ya, jadi jelas ya. Kalau mamanya ternyata uang nggak berubah ya warnanya coklat, nggak waktu di miring nggak kehijauan, itu dicurigain ya, curigain. Tapi kalau mamanya hanya warna itu ya, jadi kita lihat lagi benangnya benar apa enggak ya. Kita lihat lagi apa aja yang kita cek ya. Jadi kalau salah satu ada harus dilakukan ya. Contohnya mamanya sekarang kopinya tadi coklat nggak berubah jadi hijau ya. Itu nanti kita lihat benang pengamanannya benar apa enggak. Kemudian kita lihat lagi apa aja ya, kita bawa. Oke, kalau yang ini ada pertanyaan enggak nih? Ya, benang pengaman, kemudian warnanya ya, warnanya jelas, kemudian OV. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita lanjut dulu ya. Lanjut Pak. Oke. Kemudian yang diraba nih ya, uang yang diraba itu pada uang, kita lihat uang ratusan aja ya. Nah ini yang tadi ya. Nih optical variable ink ya. Nih kalau dimiringin tadinya warnanya coklat ya, berubah jadi hijau lumut. Nah, ini semua juga akan berubah ya. Yang 50-an dari ungu menjadi hijau juga. Kemudian yang 20-an juga akan berubah kalau dilihat di posisi yang miring. Kemudian ini latent image ya. Nanti yang posisi. Oke, nih latent image tulisan BI ya. Itu yang di atas peci partai. Itu sebenarnya ada tulisan BI. Ya. Coba kalian lihat, ya, kemudian sampai lihat ada tulisan BI. Ada yang udah berhasil nah ini ya. Ini ya. Kita kalau tadi yang coklat kiri kanan bawah itu kan kita lihat OV ya. Kemudian yang kita lihat lagi yang ini gambar tersembunyi atau ya. Ini sebenarnya yang di atas peci ini ada tulisan BI ya. Ada yang sudah bisa dilihat belum? Udah ketemu belum? Ya, caranya ngelihatnya miring ya, agak miring dikit ya. Udah kelihatan. Netra doang Pak kayaknya Pak yang bisa. Nah, ini kalau kamu ini deh, ruangannya harus terang banget jadi kelihatan. Ya. Nanti yang belum ketemu nanti dilihat ya setelah
mata kuliahnya udah selesai. Ya, kita soalnya materinya cukup banyak. Itu namanya gambar tersembunyi atau latent image. Ya. Jadi kalau tulisan BI tersembunyi hanya dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Ya. Dicari terus sampai ketemu ada tulisan BI. Disenterin aja kalau nggak pakai HP. Bisa kok. Oke, itu ada usul di senterin ya. Nanti kalau belum lihat, kalian coba ini ya, lihat ya. Atau mau cari sampai ketemu. Lanjut, Pak. Udah, lanjut aja ya. Jadi nanti kalian, itu namanya gambar tersembunyi atau latent image ya. Kita lanjut lagi dulu, apalagi yang dilihat ya. Ini dilihat mini text ya, mini text ini yang digambar di Garuda. Ya. Ini ya. Ini ada tulisannya Bank Indonesia itu kecil banget ya. Ini juga ya. Itu namanya mini text. Hanya bisa dilihat tapi dengan kaca pembesar. Ya. Ini juga BI banyak tulisannya. Nanti kalian coba pakai kaca pembesar kan kelihatan Bank Indonesia. Ya, ini dibuat sedemikian rupa ya, tulisannya itu kecil-kecil banget sehingga susah dipalsukan. Ya, tujuannya itu. Ya. Mini text adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan kasat mata maupun menggunakan kaca pembesar. Tapi kalian bisa lihat nggak? Kalau matanya masih bagus sih seharusnya bisa. Kalau saya nggak bisa. Bisa Pak, kelihatan. Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, itu namanya Kelihatan. mini text ya. Oke, kita lanjut. Apalagi sih yang dilihat? Nah, ini coba burung Garudanya, kalau ini diraba nih. Cetakannya timbul, ya. Banyak ya sebenarnya yang cetakannya timbul ya. Ini ratusan ribuannya juga akan timbul. Coba kalian raba. Ya. Kasar nggak? Merasakan nggak? Ya. Jadi lambang Garuda itu dicetak kasar ya apabila diraba. Tapi sebenarnya bukan burung Garuda aja, nominal terbilang juga kasar. Ya, coba kalian raba. Ya. Kemudian sebenarnya ya, kalian tahu nggak kenapa orang maaf ya tunanetra itu bisa membedakan ini uang 50.000, ini uang 100.000, ini 20.000. Ada yang tahu? Devina tahu nggak Devina? Devina suaranya mana? Kenapa sih orang tunanetra itu bisa membedakan ini uang 100.000, 50.000? Ada yang tahu nggak? Atau yang lain bisa menjelaskan? Kan di nominalnya kan ini Pak, yang nominalnya kan kayak bertekstur gitu. Nominalnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kan gini, uangnya kan suaranya kok putus-putus ya. Oke, saya jelaskan aja ya. Oke, kenapa sih uang tunanetra itu bisa membedakan uang ya? Karena sebenarnya ya di sini ya itu terdapat kayak benjolan ya, uang lingkaran 2 ya. Ini kalau maaf ya, kalau orang tunanetra kan lebih peka ya daripada kita. Ya. Mereka merabanya di sini.
ya. Itu diraba ada benjolan 2, itu artinya 100.000. Ya, bulatan 2, ya. Kalau bulatannya 1 itu 10.000. Kemudian nanti ada yang namanya yang 50.000, 50 ribuan itu segitiga 2. Ya, nanti kita jelaskan di bawah ya. Jadi kenapa sih tunanetra bisa lihat? Karena memang desain ya, sehingga tunanetra bisa lihat namanya blind code, kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan bagi tunanetra berbentuk 2 lingkaran. 2 lingkaran itu untuk yang 100.000. Ya, nanti yang 50.000 nanti kita perlihatkan. Tapi di uang kalian ada nggak? Ada yang ada gambarnya lingkaran 2. Ada, Pak. Ada yang polos, nggak ada ya. Nah, itu sebenarnya di situ ya. Letak kode blend code itu ada di situ ya. Ini kalau yang di layar ini itu kan nggak ada lingkarannya ya. Itu kalau diraba itu sebenarnya ada lingkaran 2, itu artinya 100.000. Ya, itu sekali lagi yang bisa membedakan itu biasanya yang tunanetra yang lebih peka daripada kita. Kita lanjut. Ya, perubahan warna iris ini dulu ya ada yang uang yang seperti ini ya. Ini ya, ini resep ini ya. Ini akan berubah dari kuning, tapi untuk cetakan selanjutnya udah nggak pakai lagi. Ada yang pegang seperti ini nggak? Ya, itu jenis pigmen tertentu bentuk 2 garis ya, akan berubah warna merah tembaga menjadi hijau itu ya. Caranya dengan dimiringkan, nanti warnanya akan berubah. Tapi untuk uang-uang yang sekarang sudah jarang pakai ini. Oke, kita lanjut. Ada yang pegang uang yang seperti ini? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, kemudian yang di Terawang, ya, yang di Terawang tuh tanda air atau watermark. Ya, coba uangnya kalian diarahkan ke lampu, ya. Kita lihat ada gambar seperti ini nggak? Ada, Pak. Ya, ini di sini nih. Ada, ya. Ada ya. Itu salah satu ciri-ciri apa untuk pengamanan ya. Itu di Terawang gambarnya seperti itu. Ya. Ada yang bisa membuatnya, tapi nggak sempurna. Ya. Yang susah adalah yang ini. Ya. Kalau ini nanti akan jelas, warnanya jelas ya. Kalian perhatikan deh. Ya. Nanti akan putih jelas. Itu yang agak susah di situ. Ya. Itu namanya tanda air atau watermark. Tanda air gambar pahlawan. Ya. Masing-masing uang nanti gambarnya beda-beda. Ya, kalau ratusan ribu gambarnya WR Supratman. Nanti yang 50 lagi nanti kita jelaskan di bawah. Itu uangnya akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya. Ya. Kita lihat lagi. Nah, ini udah tadi ya. Oke. Kemudian gambar yang saling melengkapi atau recto verso. Ya. Nih ya. Ini yang kemarin-kemarin dirubuhkan gambarnya seperti palu arit ya. Ini yang ini nih ya. Jadi gambar awalnya yang di depan seperti ini ya. Nggak jelas tuh gambar apa. Di belakang juga gambarnya seperti ini ya. Coba dibalik, gambarnya akan seperti ini ya.
Nah, kemudian kalian coba tuang ya, perhatikan yang gambar ini ya, apa perubahan apa? Ada yang tahu? Intan, perubahannya apa Intan? Iya, Pak. Nah, udah dilakukan? Udah, Pak. Apa? Perubahannya Perubahannya jadi apa? di logo BI-nya, Pak. Jadi tulisan logo BI-nya, tulisan BI-nya jelas banget ya. Iya. Nah, itu kalau lihat sekilas, kalau depannya kan nggak kebaca ya, tapi kalau udah disatukan ya, udah diterawang, akan berbentuk tulisan BI secara sempurna. Jadi recto verso itu gambar logo BI yang terpadu, tepat ya. Jadi posisinya ya, antara yang di depan sama belakang itu posisinya tetap ya, sehingga saling mengisi bagian depan belakang ya, akan terlihat utuh apabila diterawang dengan cahaya. Ya, itu kalau malsu juga agak susah, kalau untuk ngepasin ini gambar ini agak susah. Tapi kalau palsu biasanya tulisan depannya itu udah jelas, udah sempurna. Ya, padahal seharusnya tulisan BI-nya belum sempurna, belakangnya belum sempurna, tapi kalau diterawang akan kelihatan sempurna. Ya, Jadi jelas. jadi jelas ya. Udah lakukan semua kan ya? Kita lanjut. Ini udah. Ini cetak timbul ya. Angka 100, tulisan Bank Indonesia, terus gambar utama ya, gambar utama itu yang Soekarno Hatta dan lain-lain itu kan kalau diraba itu akan tembus, akan kelihatan kasar ya. Itu namanya cetak timbul atau indragio, itu diraba, salah satu perabaan. Ya. Jadi ini gambar depan ratusan ya. Indragio itu yang 100, apa yang timbul ya. Nah ini ratusan ini juga timbul. Ya. Kemudian recto verso itu yang gambar saling melengkapi. Itu yang dilihat kalau ini diraba ya. Kalau ini diterawang. Kemudian blend code itu diraba, ini ya, blend code adanya di sini. Kemudian latent image itu dilihat. Ya. Kemudian mikrotek, ya mikrotek ada di sini, ada di sini. Ya, banyak ya, itu namanya mikrotek. Terus watermark, ya, itu yang ini gambarnya tadi WR Supratman. Kemudian UV yang sini, OV ya, gambarnya berubah dari coklat ke hijau. Ya. Kemudian lambang negaranya tadi timbul. Ya. Mikrotek, ini tulisan juga kecil-kecil nih. Banyak itu yang di depan. Erasive itu yang tadi yang berubah warna. Ya. Ini uang, kalau uang 50-an, oke, kita lanjut yang 100 dulu ya. Kemudian kita bisa cek lagi ya. Ini di daerah sini ya. Mana gambarnya? Aduh. Ya. Ini kalau di sinar UV ya, ini akan timbul gambar seperti ini. Ya, itu namanya invisible ink yang akan memedar ya, gambarnya akan memedar apabila di bawah sinar ultraviolet. Nanti gambar ini setiap
uang akan berbeda-beda. Nanti kita lihat. Ya, untuk ratusan gambarnya gedung DPR, ya sama ini, ya sama. Cuman di sini yang ini, ya. Coba kalian nanti kalau punya UV atau kalau kalian ke warung juga, warung-warung udah pada punya tuh UV. Pinjam sebentar untuk lihat juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti bisa ada pertemuan di lab, juga nanti kita akan perlihatkan. Ya. Kita lanjut dulu. Ini kalau yang 50-an, ya, sama, hampir sama ya. Ada intagio itu yang timbul, recto verso itu gambar saling melengkapi. Nah ini yang 50-an nih, warnanya. Ya. 50-an berbentuk segitiga 2, tapi kalau 5.000 segitiga 1. Itu blend code ya, untuk tunanetra. Terus visible ink ya. Ini nanti gambar ini ya. Ya, gambar visible ink ya. Nanti akan menyala kalau di sinar ultra. Itu namanya visible ink ya. Kemudian latent image ya. Ini kalau dimiring-miring nanti ada tulisan BI. Ya. Kemudian mikrotek ada tulisan Bank Indonesia kecil-kecil ya. UV ini juga digerak-gerakan, nanti warnanya akan berbeda. Ini watermark ya. Nanti kalian coba lihat ini pahlawan siapa. Ya. Ini sama, ini hampir sama ya. Ini pengaman. Ini kalau benang pengamannya 50-an ya. Ini kalau di UV akan nyala ya. Ya. Ini kalau pas merah itu pas di sinar UV. Itu namanya benang pengaman. Kembali awal. Oke. Ini sama bentuknya. Cat 50-annya timbul ya namanya Dragilio. Nah, ini invisible ink ya, visible ink yang gambar ini ya. Ya. Ini kalau di sinar UV akan menyala seperti ini. Kalau ratusan ribu tadi ada gambar gedung DPR. Kemudian ini recto verso ya saling melengkapi. Kemudian itu latent image ya ada tulisan BI. Kemudian ini microtext ya tulisan kecil. Nah, ini microtext tulisannya BI ya di daerah sini. Itu tulisannya BI kecil ini. Itu namanya microtext. Kemudian lambang negaranya timbul. Ya, ini blend code ya. Ini segitiga ada 2. Itu tandanya 50.000. Itu watermark ya. Ini di Gusti Ngurah Rai. Ya, itu di Terawang. Ya. Ini tadi optical variable ink OV ya berubah-ubah dari hijau jadi ungu. Ini gambar sebaliknya ya. Kemudian ini ada namanya nomor seri.
Ini nomor seri ini sama ya, harus sama ini. Ini sama ini harus sama. Kemudian kalau dinyalakan ya di bawah sinar UV, ini akan berubah jadi hijau. Ya, ini hijau, kalau ini jadi oranye. Ya. Kemudian nomor seri itu dibuat enggak simetris ya, jadi makin lama makin besar. Mungkin tujuannya supaya susah ditiru ya. Iya, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Oke, kita lanjut. Ini ya, ini nomornya makin lama makin besar. Ya. Terdiri dari 3 dan 6 angka ya, berukuran tidak simetris yang akan memedar bila di sinar ultra. Ya, dari warnanya yang ini yang hitam jadi merah, yang merah jadi oranye. Nah, itu digunakan dengan sinar ultra. Ya. Ini ABC, kenapa ada ABC? Ya, ini kan ini paling besar itu kan 999 ya. Gimana kalau 1 juta ya, atau 1.000.001 ya, nanti A, kemudian 0001 dan seterusnya ya. Ini untuk biar uangnya lebih banyak lagi pakai ini, karena digitnya ini hanya 6 ya, nominalnya. Padahal uang yang beredar kan jumlahnya banyak, sehingga depannya dikasihlah abjad. Kalau abjad kan terdiri dari 26 ya, jadi lebih banyak daripada dengan angka. Kita lanjut. Untuk cek juga seperti itu, terdiri dari 6 digit, depannya itu ada hurufnya 3 huruf, belakangnya 6 digit angka. Oke, yang ini hitam jadi hijau, ya, berubah. Kemudian invisible ink ya, di sini ya. Kalau di UV ini akan terlihat gambar seperti ini. Ya. Sayangnya saya nggak pegang sinar ultra, jadi nggak bisa memperagakan. Ya. Nanti kalian pada saat di lab ada sinar ultra, nanti kalian bisa melakukan. Itu namanya invisible ink, tinta tidak tampak ya, akan memedar hijau kekuningan di bawah sinar ultraviolet. Ini teks sama aja, kemudian ini sudah 20 bulan hampir sama ya. Ada recto verso, ada intagio ya, huruf timbul, ada ini ya. Kalau blend code-nya ininya kotak 2 ya, kalau 2000 kotak 1 ya, tambahin 0 aja. Oke. Terus ini namanya latent image. Ya, ini namanya OV ya, OV. Itu watermark, gambarnya Iskandar Dinata atau Iskandar Dinata. Ini mini text. Ini mikrotek. Kalau mikrotek, ya, gambar yang ini tulisannya. Mini text sama mikrotek hampir sama ya. Kalau mini text yang ini, nah ini ada tulisan Bank Indonesia, Bank Indonesia. Ya. Kemudian ini lambang negara dibuat timbul.
Kemudian ini benang pengaman ya. Kalau di sinar warnanya akan warna-warni. Ini khusus yang untuk 20 ribuan. Ini sama ya, ada invisible ink, ada mini seri, nomor seri, mini tag, ya, sama. Nomor serialnya juga dibuat semakin besar. Ini mini tag. Nah, ini kalau 20-an, ini kalau di sinar ultra akan kelihatan seperti ini. Jadi ini gambarnya ya, gambar ini akan memedar seperti ini. Ya. Ini bisa digunakan alat bantunya ultraviolet. Kita lanjut dulu. Ini tinta tampak depannya, invisible ink. Ini ada gambar ini seperti ini, kayak matahari di sini. Nah, itu kalau pakai sinar ultra ya. Kebetulan kita nggak ada, jadi nggak kelihatan. Ini kalau 10.000 bedanya ini ya. Blend code-nya nolnya 1, ya. Kalau ratusannya 2. Ya, sama ininya penjelasannya. Nah, ini nanti bisa kalian baca di webnya BI ya. Bisa lihat secara detail. Nah, ini kalau ini ya invisible-nya gambar di sini ya. Kalau di sinar ultra menjadi hijau seperti ini. Ya. Protect dan lain-lain. Ya, ini penjelasannya sama. Nanti kalian baca yang dari BI. Kita lihat lagi. Ya. Warnanya terang, kemudian ada benang pengaman, kemudian ada OV. Ya. Jadi dilihat ada 3. Kemudian yang diraba ya ada cetak intragio ya jadi timbul ya kasar ya. Kemudian kode tunanetra atau blend code. Kemudian kalau di terawang ya, ada tanda air ya di sini tanda air. Tanda air ya. Kemudian yang diraba lagi yang diterawang lagi ini recto verso yaitu ya, tulisan yang menyatu ya. Kemudian unsur-unsur pengamannya seperti tadi sudah dijelaskan, ada namanya erasive, ada benang pengaman, ada visible ink, ada ini kalau yang di tampak muka, kemudian ada yang tampak belakang, ya. Tampak belakang ada invisible ink, ada visible ink, ya. Kemudian ada nomor seri ya, nomor serinya akan berubah. Nah, ini warna terlihat dengan jelas ya, uangnya berwarnanya jelas. Kemudian benang pengaman, contohnya seperti ini, masing-masing uang beda-beda, ada yang memedar, ada yang enggak. Ya. Kalau yang 10 ribuan ini enggak nyala. Ya. Ada optikal, macam-macamnya seperti ini. Tanda airnya ada. Ya. Ini invisible ink, tinta tidak tampak. Ya. Kalau pakai sinar ultra baru kelihatan. Ya.
Ini apa aja yang harus diperiksa di bagian muka uang ratusan. Nah, ini contohnya ini, ya, di belakangnya apa aja. Nanti kalian bisa baca materinya, bisa lihat di webnya BI juga ada. Ya. Kita lanjut materinya dulu. Ini jadi ciri-cirinya apa untuk mengetahui uang palsu ada 3 langkah. Siapa nih? Anis Putri. Coba lihat ada 3 tahap tadi untuk mengetahui uang asli. Bapak, Cara untuk mendeteksi uang asli oh, yang 3 ada ya, Pak, yang ingat diraba, 3 langkah, terus diraba di terawang. baru 2. Dilihat diraba di terawang. Oke. Kemudian Rio, yang di Terawang apa aja tadi, Rio? Rio masih ngikutin. Ya, Pak. Yang di Terawang apa aja tadi? Yang di Terawang. Logonya, Pak. Logo BI. Terus apa namanya? Watermark. Terus Oke. apa lagi ya? Ya udah 2 aja cukup lah. Ya, itu aja. Kemudian yang di Raba siapa Devina? Devina dengar? Iya Pak, yang diraba ininya apa nominalnya itu Pak. Terus yang ada buletan itu yang buat tunanetra. Land code. Ya, sama udah Pak itu. Ya, Sama ntar yang tulisannya kayaknya iya juga Pak. yang di Terawang. Iya. Oke, Aura satunya apa lagi? Aura masih ngikuti? Apa, Pak? Aura tadi udah diraba, udah dilihat, udah satunya. Di Terawang tadi udah ya? Dilihat apa aja yang dilihat? Ini apa tulisan yang kecil yang mini teks? Suaranya hilang. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi. Klarifikasi uang yang diragukan keasliannya dan cara pelaporannya. Ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa uang palsu itu bank umum atau bank tidak boleh langsung menyatakan bahwa ini uang palsu atau enggak, meskipun sudah jelas-jelas uang itu palsu. Ya. Kalau dulu uang palsu itu begitu bank terima langsung ada yang potong, ya, dipotong, ya. Ada yang ditulis pakai spidol gede tulisan palsu. Ya. Kalau sekarang ada ketentuannya ya dari BI, uang itu nggak boleh ditulisin, harus diserahkan atau dilaporkan ke BI. Ya. Jadi kalau mamanya orangnya maksa ya minta diambil tuh nggak boleh. Itu kalau udah masuk bank harus takutnya uang beredar lagi. Ya. Jadi caranya nanti ada di penjelasannya. Kemudian ini lampiran surat edaran Bank Indonesia nomor 6/49 DPU. Permintaan klarifikasi oleh masyarakat dan bank atas uang yang diragukan keasliannya dan pelaporan uang palsu.
Jadi yang laporin itu banknya. Jadi orangnya menyerahkan ke bank kemudian menyerahkan ke BI. Ya. Nah, ini ada surat permintaan klarifikasi. Jadi banknya berdasarkan uang tersebut mengirim ke Direktorat Pengedaran Uang. Ya, perihal permintaan klarifikasi, ya, uangnya sejumlah 100.000, nomor seri sekian, ya, itu ada ya. Kemudian tanggalnya berapa, itu pejabat banknya siapa. Itu nanti surat ini akan dikirim ke BI, ya, ke Direktur Peredaran Uang. Nah, kemudian berita acaranya ya, pada hari ini tanggal sekian. Yang pertama itu banknya, ya, nama alamat. Kemudian pihak kedua nama setelah diterima, ya. Yang atas itu dari banknya, yang pihak kedua dari BI-nya. Nama alamat, kemudian dari BI-nya jabatannya apa di BI. Dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama telah menyerahkan uang, ya. Jadi sebagai terima juga, ya, uangnya terbilang berapa. Nah, kemudian ini dirangkap rangkap dua, satu untuk yang banknya, satu untuk BI. Ya. Yang menyerahkan banknya, terus yang menerima dari BI. Ya. Kemudian uangnya dirinci, ya. Uangnya logam, pecahannya ratusan, tahun emisinya berapa, lembarnya berapa atau berapa keping, serinya berapa, kemudian jumlahnya berapa lembar, gitu. Ini ada rinciannya, ya. Selain berita acara juga ada rinciannya. Kemudian surat permintaan klarifikasi tadi udah ada, ya, kepada Direktorat. Oh, ini bentuknya ada dua macam, ya. Ini yang tadi udah ada sama, ya. Dan ini linknya. Ini tadi udah ada. Nih, ya. Jadi pada intinya kalau ada uang palsu, pihak bank itu tidak boleh langsung menentukan bahwa itu uang palsu. Ya. Palsu itu harus dipegang oleh bank, ya. Tidak boleh dikembalikan lagi ke nasabah, takutnya akan beredar. Kemudian untuk klarifikasinya adalah wewenang BI. Jadi yang menentukan uang asli atau palsu adalah BI. Kemudian kalau uangnya itu ternyata asli, ya, itu nanti uangnya akan dikembalikan lagi ke bank, kemudian akan dikreditkan ke rekening nasabah. Ya, nasabah pun dikasih tahu bahwa uangnya itu asli, sudah masuk ke rekening. Kalau ternyata uangnya palsu, ya sudah, uangnya ditahan di BI, ya, kemudian diberitahu ke bank yang minta klarifikasi, bank tersebut nanti memberitahu kepada nasabahnya bahwa itu uangnya palsu, ya. Jadi tidak ada penggantian untuk uang yang palsu. Untuk klarifikasi atau uang palsu, mungkin ada yang mau nanya? Pak mau nanya, Pak. Ya, boleh. Ini yang bintik-bintik Raihan, Pak, namanya. Ya. Raihan. Yang bintik-bintik ini buat apa sih? Saya lupa itu. Bukannya ada fungsinya ya? Bintik yang di dekat gambar Hatta. Oh iya, ini ya sebenarnya ya, ada yang ada bintik-bintiknya, ada yang enggak. Ya, ini untuk biasanya untuk menandakan emisi atau dibuatnya tahun berapa gitu. Yang ada bintik-bintiknya tuh tahun berapa,
yang nggak ada tahun berapa, yang ada tadi e-receive-nya tahun berapa. Untuk ciri aja biasanya sih. Bukan ada fungsinya ya Pak ya? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Cuman untuk menandakan bahwa itu emisi tahun berapa gitu. Ya. Ada yang polos, ya itu emisi berapa. Beda tahunnya, beda nanti. Untuk membedakan ininya aja, tahun terbitnya. Oke Pak. Ya. Itu tidak untuk apa ya, membandingkan uang asli atau palsu. Ya. Terima kasih, Rehan. Ada yang tanya lagi? Saya Pak mau nanya Pak. Iya, Fit. Kalau misalnya uang yang rusak tadi yang udah ditukarkan, uang rusak itu mau diapain Bank Indonesia ya Pak? Kita belum bicara uang rusak ya, masih Oh, uang belum bisa. palsu ya. Oke. Palsu kalau ternyata dinyatakan palsu ya dipegang oleh BI, jadi nggak beredar lagi. Ini kita belum uang rusak, habis ini baru uang rusak. Oke, baik. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ada yang tanya lagi? Kita lanjut dulu ya kalau ada yang tanya. Pak. Iya. Kalau misalkan uang lama kayak uang 100.000 lama terus ditukar ke bank masih laku gak ya Pak? Uang 100.000 yang lama. Iya, kayak tahun 1990-an gitu Pak. Kalau ke BI-nya langsung bisa. Kalau bisa ya? Kalau banknya nggak bisa. Oh ya, baik Pak. Ya. Oke. Ada yang lain? Penggantian uang rusak, kita lanjut dulu ya. Saya uangnya rusak ya, rusaknya terbelah jadi 2 nih, tapi ukurannya sama nih 50-50. Terus yang satunya hilang, saya setorkan ke bank boleh nggak? Kalau setahu saya Pak, kayak ada ketentuannya gitu loh Pak, apanya yang hilang. Kayak misalnya nih, kalau misalnya yang setengahnya ngilang tuh nominalnya, kalau misalnya nominalnya hilang kemungkinan nggak bakal dikasih. Oke, pertanyaan saya, boleh apa enggak? Nggak Uangnya boleh. 50. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Harus ada potongannya Pak. Nggak boleh Pak. Kalau potongannya ketemu baru bisa Pak. Oke. Kalau boleh kenapa? Kalau mamanya ternyata boleh. Nanti yang nemuin sebelah lagi ditukar lagi jadi 2. Iya, jadi keenakan ya. 1 lembar jadi 2 lembar ya. Ya, makanya ada boleh ditukar tapi nanti ada ukuran tertentu ya yang boleh. Kalau mamanya 50-50 bisa ditukar, enak dong ya. 1 disobek aja jadi 2, jadi disetorin 2 lembar gitu ya. Makanya nggak boleh makanya ada ketentuannya nanti ya. Kita bahas ke belakang. Nih contohnya ya. Uang rusak yang diberi penggantian sesuai dengan nilai nominalnya. Ya. Ini mamanya sobeknya, tapi ada batasnya ya, jadi 22/3. Ya. Kalau yang di atas itu kan sobek sedikit ya, lebih kurang dari 1/3 ya. Itu bisa ditukarkan. Kemudian di bawahnya yang 50 sobeknya nggak lurus ya, itu juga boleh dianggapnya 22/3. Uang rusak masih merupakan salah satu kesatuan atau nomor serinya yang lengkap dan lebih besar dari 23. Oke, ya. Jadi sobeknya nggak melebihi 2/3. Ya. Kalau ini kan sobeknya kecil ya, itu nggak ada 1/3-nya, jadi boleh ditukar. Ya. Nanti kalau posisinya seperti ini boleh dengan cara apa? Ini kalau yang bawah ini, ya, nanti ditambal dengan kertas putih ya. Ini pakai kertas ya. Kalau ini juga nanti dikasih kertasnya. Jadi bank baru mau nih kalau ditambal begini sama kertas putih baru mau.
ditukarnya. Tapi kalau mamanya nggak dikasih, suruh ditambal dulu. Ya. Jadi posisinya seperti ukurannya ya, seperti uang aslinya, itu baru boleh ditukarkan. Ya. Kenapa 50% nggak bisa ditukarkan? Karena nanti dibuat 2 lembar. Kemudian ini uang rusak diberi penggantian sesuai dengan nominal. Ya, ini sobeknya hilangnya di tengah-tengah ya. Tapi nomor serinya itu masih ada nih, sama nomor asli nomor serinya ada 123456, 12345. Harus sama ya. Ini sama, boleh diganti meskipun sobeknya di tengah. Ya. Ini juga boleh ya. Ini nggak ada 1/3 ya sobeknya. Ini nomornya 100300, 100300 boleh. Ini tinggal diberi kertas nih tempel. Nah, ini uang rusak yang diberi penggantian, ya, masih boleh diganti karena hilangnya cuma 1/3, 2/3-nya masih ada. Ya, kemudian yang tidak diberi ya, penggantian, ya. Ini anggap aja nih setengah ya, jadi enggak. Uang fisik kertas sama dengan atau kurang 2/3 ukuran aslinya. Ya. Kalau dilihat sih kalau yang di atas lebih dari ini kurang dari 2/3. Ini kalau ini 2/3-nya segini, tapi ini kurang. Ya, kurang 2/3. Nah, kalau ini lebih dari 2/3 boleh. Ya. Kemudian kalau yang ini, ya, uang rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut beda. Ya. Kalau ini sama, ya, tapi potongannya 3, itu nggak dibayar, nggak bisa ditukar. Atau potongannya 2, tapi nomor serinya beda. Ya, ini 1300, ini 1234556 nih. Nah, ini nggak bisa diganti. Ini juga. Tapi kalau ini masih 2/3 bisa dibayarkan. Ya. Tapi selama tidak kurang dari 2/3 nggak bisa. Ya. Jadi uang yang tidak diberi penggantian kalau ukurannya tidak kurang dari 2/3 ya, atau terbelah jadi lebih dari 2, atau terbelah jadi 2 tapi nomor serinya beda. Itu yang tidak bisa diganti. Oke. Untuk ciri-ciri uang ya, tadi sama penggantian uang, ya, ada pertanyaan nggak? Yang pertanyaan saya tadi, Pak. Yang apa tuh? Yang kalau misalnya uang rusak itu ditukar, uang rusaknya itu digunakan untuk apa lagi sama Bank Indonesia ya, Pak? Oh gitu. Ya, jadi seperti tadi saya bilang, kalau Bank Indonesia tuh senang kalau bank-bank itu nyetor dengan uang yang lusuh, uang yang jelek, uang yang rusak, karena kan nanti akan dihancurkan dan diganti yang baru. Jadi kayak tadi uang yang separoh 2/3 kan ditambal dengan kertas putih tadinya. Itu kan uangnya yang jelek, rusak, dan lain-lain itu kan diserahkan atau disetorkan ke Bank Indonesia. Oleh Bank Indonesia nanti dipisah-pisahkan uang rusak, uang yang jelek, ya, itu nanti distempel uang tidak layak, ya,
nanti momennya jumlahnya 1 miliar, ya nanti dianjurkan 1 miliar, diterbitkan lagi uang yang baru 1 miliar. Gitu. Jadi jumlah uang yang beredar tetap. Gitu. Jelas nggak, Hafiz? Jadi uangnya ditahan di bank ya, dihancurkan. Baik, Pak. Jelas. Hafiz? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Oke. makasih ya, Pak. Kamu sama-sama. Kemudian ada lagi tanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Untuk uang yang rusak tuh boleh di stoples apa dikaretin tuh boleh apa enggak tuh, Pak? Dikaretin maksudnya gimana? Ya diikat gitu, Pak. Diikat. Uang memang diikat boleh pakai karet. Enggak, kalau yang uang yang rusak gitu, Pak. Atau di stoples gitu. Di staples. Iya, stoples. Maksudnya diapain tuh uangnya? Misalkan uangnya udah robek tuh, Pak. Tuh di Iya. stoples gitu boleh apa enggak kalau yang uang rusak gitu, Pak? Gini. Uang yang rusak atau yang di staples itu disetorkan ke bank boleh, ya. Asal tadi kan ada syaratnya tuh, ya rusaknya nggak boleh dari 2/3, kalaupun kebelah maksimal 2, kemudian serinya sama, ya. Itu boleh disetorkan, disatuin ke uang yang masih bagus nggak apa-apa. Nanti kan oleh bank nanti disortir kan, uang yang jelek nanti dipisah-pisahkan, bukan jadi satu, disetorkan ke BI gitu. Ya. Terus untuk menjaga agar uang kita itu bagus ya, atau awet gitu ya, tolong jangan di staples ya. Staples nanti uangnya akan rusak, akan merugikan negara karena kan dicetak lagi ya. Itu kan ngeluarin biaya. Oke, cukup jelas? Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ya, kita lanjut ya. Pengenalan banknote ya. Banknote itu uang mata asing. Ya. Uang asing bisa yen, bisa euro, bisa US dollar, Australian dollar, Singapore dollar, yen dan lain-lain. Itu namanya banknote. Banknote itu fisik ya. Itu namanya banknote. Kemudian apa itu banknote? Merupakan uang kartal. Ya. Uang kartal asing yang diterbitkan oleh bank luar negeri. Jadi kita Indonesia nggak bisa nyetak uang uang negara lain, ya, dicetak di masing-masing negaranya. Dikenal dengan istilah devisa tunai. Dapat dijual belikan tapi jenis banknote ya. Jadi yang beredar di sini yang bisa dijual belikan tentu ya. Kenapa? Nanti kita jelaskan di bawah. Oke, sebelumnya kita mau nanya ya. Terus apa ya? Ini namanya saya nggak lengkap. Panfara ada ya? Sini ya? Iya, ada, Pak. Oke, kenapa ya kamu kalau mamanya nerima uang dolar maunya yang bagus? Maksudnya dari segi bahannya gitu, Pak. Bukan fisiknya, nggak lecek, nggak ada tulisannya, nggak ada staplesannya. Soalnya kalau menurut pengalaman saya sih kalau dolar itu fisiknya itu penting banget gitu sih, Pak. Jadi kayak kalau misalnya sekalinya lecek tuh di negara itu kayak kurang ada yang diterima, ada yang enggak gitu. Jadi beda sama di Indonesia. Tuh ya, ada pendapat lain? Ya, saya jelaskan ya. Banknote atau uang mata asing itu merupakan barang komoditas ya. Komoditas itu barang yang dijual belikan. Jadi kalau barang itu semakin mahal, berarti harganya semakin mahal. Itu biasanya hanya di negara lain ya.
Jadi umpamanya di Indonesia nih, kalau umpamanya $1 maunya 15.000, itu yang baru. Tapi umpamanya yang jelek bisa turun, umpamanya 14.995 gitu ya. Itu karena barangnya jelek. Ya. Tapi kalau umpamanya Vanvara mau ke luar negeri, belinya yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Yang bagus. Rugi dong. Kalau bagus berarti kalau beli harganya mahal 15.000 kan? Iya. Padahal kalau di luar negeri, umpamanya beli US terus Vanvara ke Amerika, uang lecek kayak apapun di Amerika laku. Iya sih, Pak. Ya, jadi memang karena komoditas di negara kita aja nih jadi komoditas. Tapi kalau di negara asalnya ya kayak rupiah aja, lecek maupun baru nilainya sama, ya kan? Cuma sih setahu saya, Pak, kalau US Ah, itu dia kalau lecek sedikit tuh ada beberapa pihak yang nggak nerima gitu. itu kalau di sini. Tapi kamu kalau ke Amerikanya sana, Enggak, iya maksud saya di US-nya itu, Pak. Ada di beberapa sana pihak yang ada ada beberapa yang nggak pihak mau. yang nggak nerima. Iya. Makanya kayak dijaga banget gitu untuk nggak lecek. Ya, seharusnya memang itu ya apa di negaranya kayak di kita ini nih. Di kita ini kan uang ratusan jelek masih mulus gitu juga nilainya kan sama kan 100.000 ya. Sebenarnya kalau di negara asing di Amerikanya sendiri seharusnya ya $100 ya $100 harus diterima karena uangnya sendiri gitu. Ya mungkin ada beberapa tempat yang harus gitu ya karena ini mungkin susah lagi. Itu ada beberapa tapi nggak harus ya. Itu biasanya kemana di negara tersebut kemana harusnya diterima dan tidak mengurangi nilainya. Itu ya. Atau nanti coba dicek lagi barangkali ada atau pengalaman pribadi gitu. Kenapa, Pak? Atau pengalaman pribadi waktu di Amerika diperlakukan seperti itu? Iya, pengalaman pribadi. Atau pernah dengar? Nggak pengalaman pernah pribadi, ya? Pak. Cuma nggak semua sih, Pak, emang. Mungkin lebih ke Iya, yang memang di kalau bandara gitu loh, Pak. Di bandara. oh, Bukan yang di tempat-tempat iya memang. umum di Iya. perbelanjaan. Kenapa, Pak? Kenapa bandara diperlakukan seperti itu? Karena kebanyakan kan orang yang datang dan pergi itu kan perlu uang US ya. Itu makanya mereka yang dari bukan dari Amerikanya maunya uangnya yang baru gitu. Karena di negaranya itu diperlakukan sebagai komoditi. Itu memang mungkin di bandara perlakuannya seperti itu. Karena untuk pendatang ya, mau pergi ke negaranya, mau pulang nih, kayak Vanvara mau pulang, pasti maunya dolarnya yang bagus. Ya. Karena nanti di Indonesianya nilai lebih tinggi. Ya, kita lanjut dulu. Ya. Dapat diperjualbelikan, tetapi tidak semua jenis banknote. Ya, ada beberapa mata uang yang tidak bisa diperjualbelikan. Ini contoh uang ya. Ada dolar mana nih? Australia, ya. Kemudian ada euro. Nah, ini contoh-contoh mata uang. Kemudian transaksinya, ya. Transaksi banknote merupakan kegiatan jual beli banknote antara valuta asing yang satu dengan yang lain. Contohnya rupiah dengan yen atau yen dengan US dollar, yaitu namanya transaksi banknote yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan serta diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang berlaku saat itu.
Ya. Kalau transaksi banknote, ya, itu kita lihat dari sisi bank. Ya. Kalau nasabah pegang dolar, ya, jadi kan berarti nasabah jual. Nah, kita lihatnya dari sisi bank. Jadi bank beli pakai kursnya kurs beli. Ya. Jadi kalau momennya bank nasabah nuker nih dari rupiah ke dolar, artinya bank yang ngasih dolarnya ya, berarti bank yang jual, pakainya kurs jual. Itu penggunaan kursnya. Jelas? Siapa nih? Rio, nasabah punya dolar, mau dirupiahkan, pakainya kurs apa? Pakai kurs dolar juga, Pak. Ya kurs jual apa kurs beli? Oh, pakai kurs jual, Pak. Soalnya kan dia mau beli rupiah kan. Beli yang diperdagangkan bukan rupiahnya, dolarnya. Dia kan berarti butuh apa? Dia butuh apa? Butuh dolar. Oh, butuh berarti dolar. Yang ngasih dolar siapa? Itu yang apa namanya, teller ya kan? Iya, Banknya kan? Iya, banknya. Bank ngasih berarti bank jual apa beli? Bank jual. Jual kan, keluar kan ya. Jadi kursnya jual gitu. Ya, kalau mamanya nasabahnya butuh dolar, berarti beli, Pak. Butuh dolar, berarti terima dolar kan? Iya. Kalau banknya apa? Banknya jadi apa namanya? Jadi yang butuhnya itu beli, Pak, ke teller gitu. Gitu sih, Pak. Kalau Rio nih mau punya duitnya rupiah. Iya. Mau ditukar ke dolar. Iya. Pakainya kurs apa? Pakainya kurs jual. Kalau misalkan saya mau tukar ke rupiah, berarti kursnya beli gitu, Pak. Gitu ya. Jelas ya. Ada bedanya. Disitulah nanti bank akan mendapat untung gitu loh. Ya. Contohnya gini, kalau mamanya Rio bank jual, ya jual ke Rio itu kursnya 15.000. Tapi kalau Rio butuh dolar, banknya kan beli ya. Kalau Rio ngasih dolar, banknya beli kan biar untung harganya lebih rendah, jadi maunya 14.990. Ya. Jadi belinya rendah, ngejualnya lebih mahal, jadi ada untungnya di situ. Ya. Nantinya mungkin ada mata kuliah lain yang akan menjelaskan itu. Cuma intinya seperti itu, yang bank itu maunya untung ya, jadi kalau beli maunya yang murah, kalau ngejual harganya yang mahal. Kemudian klasifikasi banknote ya, yang kuat dan lemah. Ya. Karakteristiknya mudah diperjualbelikan, ya, jadi kayak US dollar, euro itu kan gampang ya diperjualbelikan. Kemudian nilai tukarnya stabil ya, dan terkendali. Ya. Frekuensi penjualannya tinggi. Ya. Kalau mamanya ini kebalikannya ya, sulit diperjualbelikan, kemudian fluktuatif dan tidak terkendali. Ya. Uang apa Zimbabwe ya, yang nolnya banyak gitu, itu tak terkendali, jarang dijual belikan. Ya. Contoh yang kuat tuh Amerika, dolar Singapura, terus pound sterling, Australia dolar, euro, yen, sama Hong Kong dolar. Kemudian yang lemah tuh lira, Netherlands, terus Prancis ikut euro nggak ya? Kemudian dolar Kanada,
Amerika, Malaysia ringgit, terus baht ya Thailand. Kalau rupiah masuk kemana nih? Sama apa? Devina? Oh, rupiah termasuk uang kuat atau lemah? Banknote yang kuat apa lemah? Mamanya kamu di Amerika nih, menganggap rupiah uangnya tuh lemah apa kuat? Kuat. Kuat ya. Sejak kapan? Enggak nih, lemah lah. Orang $1.15 ya lemah ya. Oke ya. Itu kalian ingat-ingat tuh yang kuat yang mana, yang lemah yang mana. Biasanya kalau mau post test dan lain-lain tuh kita ditanyakan. Oke, ya tidak bisa diperjualbelikan kondisinya banknote cacat atau rusak ya. Jadi kalau ngejual belinya susah. Ya, kalau udah cacat, udah rusak. Ya. Kemudian tergolong dalam valuta lemah tadi. Ya. Contohnya ya, tidak memiliki persediaan. Ya. Terus dilakukan keabsahannya itu tidak dapat diperjualbelikan. Ya, kalau bank ya biasanya persediaannya US dollar, terus euro, terus Australia sama yen. Ya. Australia meskipun kuat juga jarang dilakukan jual beli di Indonesia ya, meskipun dia uangnya kuat, tapi susah untuk diperjualbelikan. Ya, jadi mau ditukar dengan rupiah atau ke mata uang lain itu agak susah karena stoknya itu jarang kalau bank memegang Australia dolar gitu. Tapi kalau US dollar, Singapura dolar itu rata-rata bank ada persediaan. Ya. Meskipun mata uang kuat tapi persediaannya jarang itu tidak dapat diperjualbelikan juga. Oke. Itu ciri-ciri uang dolar ya. Itu hampir sama ya dengan sama rupiah atau rupiah mungkin euro US juga nggak tahu. Itu ada tanda air ya satu ya. Itu satu watermark di ya watermark ya bisa di Terawang ada keluar. Kemudian nomor 2 ini nomor 2 itu benang pengaman. Benang pengamannya nggak kelihatan ya. Tapi kalau pilar UV akan kelihatan ini di kalung US nggak kelihatan benang pengamannya. Seperti rupiah benang pengamanannya kelihatan. Kemudian fine line printing, gitu, cetakan pola yang sangat detail halus, cetakan pola yang detail halus. Nomor 3, ya ini ada cetakannya, gambarnya halus nih, kecil-kecil banget, tipis-tipis banget ya. Memalsu agak susah. Kemudian ada micro printing atau microtek ya kalau di kita. Nomor 4 ini ada tulisan apa nih? Saya belum pernah lihat tulisannya apa. Ya. Kemudian nomor 5 color face berubah warna ya kayak kalau di kita UV ya. Sini nih. Ratusannya bisa warna coklat. Nah, kalau dilihat dari depannya hijau, kalau kita lihat miring itu akan berubah dulunya coklat menjadi hijau, atau hitam menjadi hijau kalau di dolar.
Ini istilahnya agak beda dengan yang rupiah, ya. Ini sama ya. Kemudian coba kalian baca ya. Ini tugas baca. Ya, nanti kalian kesimpulannya apa? Coba baca dulu. Apa Zulfa? Iya, Pak. Apa Zulfa? Yang dilakukan lagi apa? Bentar. Uangnya itu tidak memancarkan cahaya dan gambar airnya juga nggak kelihatan. Ada tulisan gitu ya? Iya. Tidak memencahkan cahaya dan ultraviolet yakin. Oke, jadi dia di terawang ya, dan memencahkan cahaya dan ultraviolet. Ini tadi sama ya, di sinar ultra juga kan. Kemudian ada lagi apa? Terus dia juga ini Pak, warna uangnya luntur Ya, sama jadi baunya warnanya berbeda. pudar kan. Iya. Enggak, kan tadi dari uang yang asli warnanya cerah ya, apa namanya? Cerah gitu ya. Terus kemudian uang pun ada baunya ya. Bau uang itu khas ya. Itu salah satu ini lagi apa namanya? Pengecekan uang ya. Tapi kalau uang yang sudah lusuh jangan dicium ya. Tapi kalau uang baru itu uang itu baunya ada khasnya. Ya. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh kasir itu tadi lapor ya, lapor ke kasih kode ke atasannya terus ke bagian security untuk ditangkap. Kalau jumlahnya itu kan besar, tapi kalau umpamanya selembar atau 2 lembar itu nggak perlu ditangkap, cukup hanya ngisi uang atau uang itu diklarifikasi ke BI ya. Tapi kalau uangnya dalam jumlah besar itu harus diamankan dulu ya, baru nanti uangnya diserahkan ke BI untuk ditentukan itu palsu apa enggak. Tapi kalau udah jelas-jelas palsu, itu orangnya harus kita amankan dulu, apalagi dengan jumlah uang 172,3 juta ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah tellernya sudah melakukan dengan baik, dengan menyinar, terus memperhatikan warnanya uang baru tapi kok pudar, terus baunya juga tidak khas seperti bau uang. Nah, itu aja pengetahuan tentang ciri-ciri uang rupiah palsu, sehingga kalian sekarang sudah tahu ya gimana caranya mendeteksi. Kemudian kalau umpamanya ada salah satu yang mencurigakan, ya, kemudian yang lain ada 5 atau 6 yang harus diperiksa ya. Jadi nggak cukup satu aja, tapi semuanya tetap harus diperiksa. Ya, di Terawang juga, di Raba juga ya. Kan kadang-kadang OV-nya kan udah luntur nih. Kalau dilihat seharusnya coklat dimiringin hijau, kok tetap coklat ya. Kemungkinan kita cek yang lain, kita terawang, ada tanda airnya dan lain-lain enggak. Gitu. Tapi kalau mamanya nggak yakin ini palsu atau enggak, kita tetap serahkan ke BI untuk klarifikasi. Ya, kemudian uang yang ternyata dinyatakan palsu itu disimpan atau ditahan di BI untuk diajurkan dengan harapan tidak akan beredar lagi. Itu aja nanya yang dari awal sampai terakhir. Pak, berarti Bank Indonesia nggak cuma buat ini ya uang rupiah, tapi buat valuta asing juga ya? Bank Indonesia nggak bisa buat ruang valuta asing. Terus Pak, bank-bank yang punya kayak valuta asing yang baru itu dari mana Pak? Uang baru?
Ya itu dari kayak mamanya Rio nih dari Amerika bawa uang baru, makanya kan kalau di bandara stoknya baru-baru gitu, ke Indonesia udah baru gitu. Oh, Tapi memang uang US gitu nyimpannya hati-hati sehingga nggak lecek. Orang Amerika pun nyimpannya hati-hati, nggak kayak kita nyimpan uang sembarangan gitu ya. oh berarti uang baru dari orang ke orang gitu ya Pak? Dari Mungkin orang ke bisa bank gitu. salah satunya bisa aja memang BI nuker langsung ke Bank Sentral Amerika juga mungkin bisa gitu. Ya Pak. Cuman salah satunya ya dari peredaran uang itu dari orang perorangan. Oh iya ya Pak. Kalau nyetak di negaranya masing-masing ya, BI nggak bisa nyetak valuta asing. Ya Pak. Itu aja. Mungkin Mbak Vinda ada tambahan. Tadi untuk topik hari ini yang nanya tentang kalau mata uang asing itu dicetak nggak di negara, maksudnya di Indonesia, di negara lain, itu enggak, pastinya tidak, karena itu adalah otoritas dan wewenangnya bank sentral setiap negara. Kan setiap negara itu punya bank sentralnya masing-masing kan. Nah, mereka yang mengatur peredaran uang, sama kayak di Indonesia gitu. Di Indonesia kan juga punya bank sentral, dan bank sentralnya inilah yang mengatur berapa uang yang harus diterbitkan. Misalnya kayak pas mau lebaran berapa yang harus diterbitkan, terus yang harus ditarik berapa. Kan kalau pernah baca berita waktu itu ada beberapa, kan Bank Indonesia punya kantor perwakilan ya setiap daerah gitu. Nah, tiap daerahnya itu kayak ke penjuru pelosok Indonesia buat bantu nukerin uang yang uang lama ke uang baru gitu bagi masyarakat yang tinggalnya itu di pelosok banget. Nah, itu seperti itu. Terus kenapa ada uang beredar di uang asing yang beredar di Indonesia? Itu yang pertama dari pertukaran ya, karena kan kita tahu ada yang namanya pasar valuta asing. Mungkin kalian belum belajar sekarang, atau mungkin dapat di mata kuliah lainnya, tapi belum mendalam, tapi nanti akan dipelajari tentang pasar valuta asing itu apa. Nah, salah satu kenapa ada peredaran uang di di masyarakat, uang asing ya, maksudnya di masyarakat itu karena adanya pasar valuta asing itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bank sentral itu punya mata uang asing yang disimpan dalam bentuk devisa. Jadi kalau kalian ada yang belajar tentang apa sih devisa negara, kenapa kok cadangan devisa tiba-tiba ada berita cadangan devisa kita menurun atau menipis atau meningkat. Nah, itu salah satu penyimpanannya itu bentuknya adalah mata uang asing itu gitu. Jadi bank sentral punya, tapi bentuknya cadangan devisa gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja tambahan dari saya, mungkin ada meluruskan atau menambahkan yang sudah dijelaskan sama Pak Slamet. Ya, terima kasih Mbak Vinda.